Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, pada pertemuan kita kali ini saya ajak Sobat DB untuk kita sejenak berbincang tentang satu sifat yang harus dihindari oleh seorang pebisnis, oleh seorang pengusaha kalau ingin bisnis atau usahanya sukses. Anda mau sukses berbisnis? Kalau Anda mau sukses berbisnis, kalau Anda ingin menjadi pengusaha sukses, ada satu hal yang perlu Anda hindari dari diri Anda. Anda jauhi dari diri Anda. Apa itu? Sombong. Kalau Anda sombong, yakinlah bahwa Anda tidak akan pernah mencapai kesuksesan di dalam berbisnis, di dalam mengembangkan usaha. Sebab kesombongan adalah penghancur bisnis, penghancur usaha. Karena itu, mari bersama-sama kita menjauhi sifat sombong agar kita kelak bisa sukses berbisnis, bisa sukses jadi pengusaha, bisa sukses di dalam meraih rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mengapa pula sombong itu harus dijauhi? Kalau kita ingin sukses berbisnis, kalau kita ingin sukses berusaha, sifat sombong itu adalah sifat yang dimiliki oleh setan. Setan karena sifat sombongnya lah. Iblis karena sifat sombongnya lah. Dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sangat membenci orang yang sombong. Dan kita tahu rezeki itu adalah milik Allah. Ketika kita menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui bisnis yang kita laksanakan, melalui usaha yang kita jalankan, sementara kita memiliki sifat sombong, tentu mustahil Allah akan memberikan kesuksesan kepada kita. Tentu mustahil Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Karena itu jauhi sifat sombong. Bagaimana ciri-ciri orang yang sombong ketika dia berbisnis? Ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda orang sombong di dalam berbisnis, di dalam berusaha. Pertama, ciri-ciri atau tanda-tanda orang sombong di dalam berbisnis. Ketika dia beruntung sedikit saja, dia pongah. Dia menganggap enteng orang yang berada di bawahnya kehidupannya. Kalau dia memiliki motor, dia menganggap enteng orang yang jalan kaki. Kalau dia memiliki mobil, dia menganggap enteng orang yang jalan kaki dan naik motor. Dan malah dia di mana-mana duduk mengatakan dialah yang hebat, dialah yang cerdas, dialah yang mampu menjalankan usaha. Selanjutnya, ciri-ciri orang sombong itu di dalam berbisnis, dia menganggap enteng, menganggap remeh bisnis orang lain. Kalau dia misalnya berbisnis alat-alat rumah tangga, orang yang berbisnis rumah makan, dia anggap enteng. Ngapain kamu bisnis rumah makan? Tidak ada itu. Bisnis alat rumah tangga yang bagus. Kalau dia punya bisnis berjualan sayur misalnya,
Orang-orang yang berbisnis lain dari dia, dianggap entengnya, diremehkannya. Ngapain kamu berbisnis itu? Ini bisnis yang bagus. Bisnis kamu itu tidak ada gunanya itu. Itu orang sombong yang begitu. Selanjutnya, ciri-ciri atau tanda-tanda orang sombong, dia tidak mau merasa belas kasihan kepada orang tak punya. Kalau ada misalnya orang minta-minta lewat di depan rumahnya, jangankan dia akan memberi, malah dicemoohnya. Kalau ada orang misalnya datang ke tempat dia mau minjam uang atau mau minjam beras, jangankan dipinjamkannya, cuma malah dicaci makinya. Lidah orang sombong itu ringan sekali merendahkan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri atau tanda-tanda orang sombong itu, kalau dia merasa berlebih dari orang lain, dia tidak segan-segan merendahkan orang lain itu walaupun di tempat umum. Kamu bodoh. Tentu begitu nasib kamu. Kamu lihat saya ini, tiru saya ini. Sombong sekali, Sobat DB. Hindarilah sifat sombong ini kalau kita ingin sukses. Hindari. Jangan sekali-kali sombong. Kalau ada orang miskin itu tidak diinginkannya dia miskin. Tetapi mungkin saja karena nasibnya belum sebaik nasib Anda yang kaya. Tetapi Anda harus ingat, kekayaan Anda yang berlimpah ruah, mobil Anda yang berjejer banyak, rumah Anda yang bagus bertingkat-tingkat, sekejap mata bisa menghabiskannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendakinya. Itulah yang disebut dengan kun fayakun. Kalau jadi, kata Allah, itu jadi. Seketika Allah bisa menjadikan orang miskin menjadi kaya raya. Dan sebaliknya, seketika Allah pun bisa menjadikan orang kaya raya menjadi miskin. Seketika Allah bisa memuliakan orang hina. Tetapi ingat, seketika Allah pun bisa menghinakan orang yang sedang mulia. Karena itu, hindari sifat sombong. Sobat DB Channel mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa, semoga kita semuanya menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.